Kalau dipotong ini bisa. Yang apa? Enggak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sungguh luar biasa sekali nih Mas Isan. Habis lebaran kita kedatangan Mas Azhar. Mas Azhar Halimungan apa Mas Azhar apa nih Mas? Azhar Manegara. Azhar Manegara ya. Sembari Mas Azhar keliling silaturahim lebaran di rumah kita kan, kita jangan sampai ini terlewatkan waktu ingin kita untuk ngobrol bareng sama Mas Azhar nih. Gimana Mas Azhar kabarnya? Nyambi. Alhamdulillah baik. Baik. Gimana Mas? Berdua kabarnya gimana? Alhamdulillah. Baik, sehat terus. Baik, alhamdulillah. Rumah aman ya Mas Azhar ya? Aman, alhamdulillah. Kuliah gimana aman ya? Alhamdulillah aman. Udah nelpon keluarganya belum? Tadi pagi. Alhamdulillah tadi siang udah, alhamdulillah. Semua dikabarin semua. Yang nelpon dulu Bang Azharnya apa Ya, orang dari rumah? Ana dulu yang nelpon. Karena ya Ana yang butuh apa sih namanya? Butuh apa sih? Butuh kabar. Butuh kabar dari Oh, seperti itu. Butuh Butuh uang bulan baru kan? iya, bisa jadi. butuh apa ya? Maaf dari Iya, orang-orang benar. rumah. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin juga Bang Azhar. Kalau abang gimana? Kalau kalau saya ya seperti Bang Azhar juga. Seperti itu. Tapi tadi ditelepon-telepon tapi nggak diangkat sampean. Mungkin ya sibuk kali lah. Mungkin di rumahnya. Gimana Mas Azhar? Kuliah aman semuanya ya? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong Mas Azhar ngambil jurusan apa sih di Yordania? Di Yordania di Universitas yang Yarmouk. Ana ngambil jurusan sastra Arab. Sastra apa? Sastra Arab. Arab, sastra Arab ya. Oke. Gimana Mas Azhar? Susah apa? Ya lebih menantang. Apa tuh Mas Azhar? Kan yang kalau ngambil sastra Arab itu kan orang-orang nggak banyak, kan lebih banyak syariah ya. Ya. Nah, kenapa sih alasannya ngambil sastra Arab? Betul. Karena nilai anak kan enggak sampai 75 gitu. Di bawah 75, di bawah 73 lah. Tuh. Jadi kata ya Ustaz udah katanya enggak apa-apa sastra juga. Sastra juga nggak apa. Ya, yang penting jalanin aja dulu. Perusahaan itu insyaallah katanya. Amin. Oke. Diminum Mas Minum Azhar. dulu. Ya. Ya. Ngobrol apa lagi nih? Saya sudah dari tadi Mas. Ya saling tanya menanya lah kita. Tapi sebenarnya pelajaran atau mata pelajaran dari SMP atau dari SMA itu mata pelajaran yang paling disenangi apa? Yang Azhar itu ngerasa ini loh gue sukanya ini dan gue barangkali kalau belajar ini terus gue bakalan lebih nyaman, lebih tahu tentang ini. Itu yang namanya passion maksud gue. Sebenarnya passion Azhar tentang mata pelajaran apa sih yang di? Kalau Ana sih yang paling suka sih sejarah. Oh, sejarah. Ya sejarah itu kan ya kuliah adab di situ ada. Iya, ada. Pelajaran sejarah. Ada sejarah ya. Semua ada. Jadi tadi kan bukan karena nilainya kecil kan ya, memang sukanya di sejarah kan. Iya. Sukanya di sejarah ya, Fakultas Adab di situ mendukung sekali di situ. Iya. Wah, Mas Isan, denger-denger juga nih ternyata Mas Azhar nih anak Vespa juga nih Mas Azhar. Jadi kan sebuah kebanggaan juga kan. Jadi anak Vespa bisa kuliah di Yordania. Tapi rata-rata Vespa Jordan itu Vespa Matic. Oh iya. Enggak ada Vespa klasik di sini. Jarang apa enggak ada gitu. Lebih kebanggaan lagi Mas Azhar naik Vespa sampai Yordan nih. Wah. Wih, insyaallah itu kapan-kapan. Kapan-kapan ya. Iya. Ditulis di jadwal. Insyaallah lah. Kalau abang-abang ini ngambilnya jurusan apa? Jurusan saya sama seperti Mas Azhar, sastra Arab. Kalau abang Usuluddin. Oh, Usuluddin. Kenapa saya masuk Usuluddin udah saya jelasin di podcast saya, makanya tonton aja langsung di podcast saya guys. Betul. Nah Mas Azhar, kan
yang kita tahu nih Mas Azhar ya. Jadi anak Vespa itu orang banyak berpandangan bahwasannya lebih banyak hal negatifnya daripada positifnya. Rambut gimbal lah, apalah segala macem, jarang pulang. Terus juga di jalan apalagi tuh kan, bikin macet lah apalah. Nah itu Mas Azhar menanggapi seperti apa tuh Mas Azhar sebagai anak Vespa sendiri? Ya karena anak Vespa itu ya gitu, apa ada visi misinya, tujuannya kemana, ntar gimana pulangnya gitu. Terus jangan mandang apa negatifnya doang. Karena masyarakat itu mandangnya kalau anak Vespa itu buruk. Karena apa sih namanya, masyarakat itu mandangnya buruk karena ya rambutnya gimbal, karena apa, anting-antingan gitu, bolong, jarang mandi. jarang mandi. Tapi emang bener jarang mandi, Bang? Ya itu mah tergantung Tergantung orang. Yang bersih juga banyak Iya, kan, Pak? banyak. Vespa yang bersih-bersih kan. Ya kalau masyarakat mandangnya gitu. Kalau sisi positif banyak, santunan anak yatim, terus apalagi ya ngadain acara lah, acara apa ya, kayak acara bukber apa gitu lah, itu konvoy bareng gitu, reading buat donasi bakso gitu anak. Nah pengalaman Mas Azhar gimana tuh Mas Azhar pas touring? Ya pengalaman anak pas turun itu pasti mogok mah pasti gitu. Mogok mah pasti. Terus apalagi ya ada kendala-kendala, namanya juga ya Vespa tua, namanya juga ya ada, pasti ada kendala gitu, dari kendala busi apa, ban lepas gitu ya, itu mah pasti ada dari ya rumah ke situnya pasti ada kendala. Tapi di situ yang malah jadi ceritanya di situ ya, maksudnya yang jadi berkesan jalan-jalan bareng anak-anak Vespa di situ kan, maksudnya yang gue tahu nih siapa nih yang bakal ada sama gue pas gue lagi banyak bocor sama mama. Ya karena Vespa itu solidaritasnya tinggi. Nah jadi kalau kita mogok apa kan ada Vespa lain, ya itu pasti dibantu gitu. Kita mogok apa ya, kadang-kadang ada yang bantu, kadang-kadang ada yang enggak gitu ya, tergantung apa sih, apa orangnya gitu. Yang baik mah kadang-kadang bantu, yang ya kadang ya orangnya yang enggak baik mah ya udah blast aja pergi gitu. Itu gimana Mas Azhar ceritanya bisa Vespa masuk ke tol? Ya karena nggak tahu petunjuk arah, gelap, nama juga malam gelap ya udah labas aja. Akhirnya masuk ke tol. Iya, masuk ke tol di Jagorawi. Tol Jagorawi tuh. Iya, balik lagi kita sama temen-temen, balik lagi langsung jalan raya lagi itu. Kalau Mas hobinya apa nih? Kalau Mas ini? Kalau saya melihara burung Mas Azhar. Kalau Mas udah bertelur belum burungnya? Udah 2. Nggak apa-apa itu. Setiap hari dilus-lus ya. Saya main bola. Main bola. Bola baik futsal maupun lapangan gede suka. Main bola sendiri juga suka. Main bola sendiri. Nah Mas Azhar, kan banyak ya orang yang datang ke Yordania ini, seperti contohnya gitu, saya ingin belajar di Yordan agar menjadi dai atau penceramah atau seorang pengusaha. Nah kalau Mas Azhar ini akan menjadi apa sih ke depannya seperti itu? Ya insyaallah anak nerusin kampung ya, karena apa sih, tokoh masyarakatnya antara kan berkurang gitu kan, anak yang nerusin insyaallah tuh. Jadi apa, dai lah maksudnya itu. Lebih memajukan kampung ya? Iya insyaallah, memakmurkan. Iya. Jadi ada rencana mau nyalon kepala desa nih ya, Pak? Gimana? Bukan. Udah apa sih? Jadi itu aja. Apa? Apa sih? Takmir. Enggak, takmir. Ya bisa jadi ya itu. Kalau dipotong ini bisa.
Yang apa? Enggak, kan Yang ini salah ini. Terlalu Enggak, lanjut bagus nih. Enggak. Terlalu itu. Terlalu Tadi itu jawabannya anak ngaco itu. Yang sebelah mana maconya? Orang yang tadi Lanjut, Pak. Nggak masalah, ini- Tapi ilmu. Ayo, lanjut. Enggak. Ini kan bisa dipotong. bisa Bisa, dipotong ya, udah aja. Mau berapa kilo? Enggak, Banyak tangzilat. Soalnya Ana juga takutnya ya kan karena omongan Ana ini takutnya enggak itu apa orang itu. Enggak lah ada. Iya. Tapi kalau memang ingin ingin mengulangi jawaban Azhar, gimana Azhar menjawab pertanyaan tadi itu? Ya, coba diulangin lagi abang ngomong tadi itu. Pertanyaan tadi gini ya. Paling tadi Azhar ngerasa "Ih, ini gue salah karena saya bilang saya ingin mengkritisi gitu tapi itu. Enggak maksudnya bukan berarti jawaban Azhar itu salah gitu Har. Itu barangkali Azhar melihat dari sudut pandang sono, saya melihat dari sudut pandang sini. Dan dari sudut pandang yang berbeda bukan berarti salah satu itu salah. Contohnya begini Har. Saya menulis angka 6 dari sisi saya 6. Yang terlihat dari Azhar berapa nih? 9. 9. Nah, Saya melihatnya 6. Azhar melihatnya 9. Yang salah mana? Ya. Ya nggak ada yang nggak salah, betul semua. Betul semua. Kecuali kalau saya di sini menggambar lingkaran sama lingkaran. Yang terlihat dari sana apa? 0. Lingkaran juga kan. Saya juga melihat lingkaran. Ketika Azhar di situ melihatnya kok persegi, nah di situ baru terlihat mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau sebatas kayak gitu tidak ada yang dipersalahkan di situ. Tadi pertanyaannya kan diulang Mas pertanyaannya Mas. dari Azhar kan mempunyai semangat untuk membangun desa, menata desa lebih bagus lagi, lebih rapi lagi, memajukan desa lah. Dengan Azhar di sini tuh belajar sastra Arab. Nah, apa sih yang Azhar mau lakukan di desa dengan apa yang Azhar sekarang belajar di sini? Apa yang Azhar mau lakukan dengan ilmu sastra Arabnya kelak di desa gitu loh. Ya, kalau Ana sih pengennya apa karena ngambil sastra Arab ini pengennya ya di desa itu adalah ngadain apa sih dari segi bahasa gitu, apa sih namanya kursus bahasa dalam sastra Arab, dalam sejarah gitu, biar tahu gitu di desa gitu. Berarti lebih menambah wawasan desa gitu ya. Dunia perbahasaan. Dari sastra Arab kita juga bisa membaca Quran dan memaknainya kan. Itu sangat istimewa sekali di situ. Ya. Bisa. Cuma tadi yang saya ingin katakan di situ kan umum sekali dikatakan ada ilmu umum, ilmu agama. Padahal kalau kita melihat secara teliti, ketika di situ masih dinamai ilmu, entah ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu syaraf atau ilmu matematika, fisika, biologi pun itu masih netral sifatnya. Nah, ketika ilmu yang kita bawa kita gunakan untuk kemaslahatan bersama, kemajuan umat, nah di situ baru mendapat stempel ilmu agama, maksudnya ilmu yang diimplementasikan untuk memajukan agama sama Mama. Nah, ketika ilmu di situ sama Mama walaupun namanya ilmu tafsir atau ilmu syaraf atau ilmu tajwid, tapi ketika kita menggunakannya dengan niat mematerialisasi ilmu tersebut sama Mama. Ketika kita paham ilmu tafsir, kita bisa tahu Quran dan maknanya, tapi ketika orang tersebut pulang di rumah sama menjadi dai, tapi masang tarif, itu namanya ilmu agama atau ilmu umum? Dibandingkan sama Mak, sekarang kita belajar ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran kita ketika di rumah sama Mama ada seorang dokter sudah lulus selesai mempelajari ilmu kedokteran, terus dia di rumah membangun praktek, membuat praktek,
mengobati orang-orang yang sakit. Ketika ada nenek-nenek yang sakit, dia obati dan dia gratiskan. Benar. Karena melihat dia tidak mampu untuk membayar, itu namanya ilmu agama atau ilmu umum. Ya, kita bingung kan dalam membahas itu. Jadi ketika ilmu apapun itu masih netral, dan semua ilmu sebenarnya ilmu syariah. Benar. Cuma bagaimana kita menggunakan ilmu tersebut. Saya rasa seperti itu. Kalau ilmu goib Mas, Ilmu gaib kita nantikan di episode berikutnya. Kita potong dulu ya guys ya. Udah 17 menit lumayan.